fakta yang terjadi. Baru-baru ini dunia maya digegerkan oleh viral foto jajaran makam kuno yang terletak di gang jalanan umum di kawasan Pisangan, Jakarta Timur. Bagaimana tidak, jika lazimnya sebuah makam berada di lokasi TPU atau tempat pemakaman umum, deretan makam dengan nisan tak bernama tersebut justru tersebar di tepian jalan, kebun warga, hingga pinggir jalan dengan lokasi begitu mepet dengan pagar rumah warga. Uniknya ketika ditelusuri oleh tim Hotshot, makam ini telah berusia lebih dari 80 tahun. Fakta unik ini tak pelak menggulirkan gelombang heboh warga netizen hingga selebriti. Karena letak makam yang tak biasa, menyedot perhatian yang luar biasa hingga menjadi viral. Bingung aja kenapa, ini kan udah dari dulu kenapa baru viral gitu. Saya lihat juga di Twitter kan, terus bingung, terus saya lagi di luar kota, terus kok ada ngetek-ngetek gitu depan rumah lu nih gitu-gitu. Terus kayak, lah kenapa gitu. Terus pas nyampe sini banyak yang wartawan datang gitu. Paling kayak, ih nggak serem apa lo kayak gitu-gitu doang. Teman-teman pasti kalau datang kayak, ih kok bisa sih kayak gitu-gitu aja sih. Ini dari zaman penjajahan. Oh, saya di sini udah ada, jadi zaman Belanda, Jepang udah ada. Ini kuburan udah nggak hitung tahun berapa di sini. Iya. Menurut aku sih kaget banget karena apa ya, ada makam di tengah-tengah perkampungan gitu kan. Ya apa ya, menurut saya sih kita kan setiap hari lewat situ, terus rumahnya juga mepet banget dengan makam itu. Itu mungkin sudah ada sejak lama, ya 80 tahun lalu kalau nggak salah kan udah lama. Jadi ya gimana lagi, tapi kalau di Korea sih belum pernah lihat. Jujur, gue sebagai orang awam ya masih kaget lah gitu. Apalagi kalau misalnya baru lewat, ada kuburan kan gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kita nih bawa motor atau kita bawa mobil yang kita tidak tahu kalau di sana memang ada kuburan, tiba-tiba nggak sengaja nabrak kan, kita pasti nggak enak kan. Dan mengejutkan, bukan hanya letak jajaran makam kuno itu saja yang unik, deretan makam yang secara letak membaur dengan lingkup perumahan warga itu juga menggulirkan kisah tak biasa. Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika sejumlah warga kerap mengalami pengalaman bersinggungan dengan dunia lain, menyisakan sensasi penuh teka-teki yang mengguncang nalar. Untuk lingkungan sini sih sudah biasa, cuman memang kadangkala di malam hari atau pada saat tertentu di malam hari itu ada juga sih yang terganggu orang-orang sini, cuman sudah terbiasa, udah lumrah. Gue pribadi kalau disuruh lewat jalan-jalan kayak gitu mendingan cari jalan lain karena gue agak-agak penakut gitu. Iya, apalagi kalau tengah malam lumayan juga agak sedikit parno ya. Ya pastilah. Pasti kalau dibayangin tuh, nah sekarang yang penonton di rumah juga kalau ngebayangin pasti, khususnya yang di kota pasti agak sedikit aneh, di kampung juga sama, nggak segitu-gitu amat, pasti serem lah. Beragam kisah di luar nalar yang mewarnai kehadiran jajaran makam kuno yang tersebar di kawasan perkampungan Pisangan Timur hingga menjadi viral itu pun tak pelak mencuatkan tanda tanya. Makam milik siapakah sebenarnya jajaran makam kuno tersebut? Bagaimana makam kuno itu bisa bertahan hingga 80 tahun tanpa pernah terusik, bahkan melebur menjadi satu dengan rumah lingkungan warga di zaman modern yang serba canggih ini? Penelusuran tim Hotshot di lapangan pun menemukan fakta yang tak biasa. Pasalnya ketika tim Hotshot berusaha menelusuri fakta, sebuah pemandangan mengejutkan pecah. Dua orang wanita mendadak mendatangi makam dan berdoa serta menabur bunga di salah satu makam yang terletak di dekat pagar rumah seorang warga. Pihak yang mengaku keturunan sang penghuni makam itu pun menguak asal-usul sejarah makam yang mengejutkan. Sejarah kuburan itu Mbak ya, memang kuburan itu dari makam keluarga semua Mbak ya, masih bersangkutan saudara. Nah itu untuk makam tersebut dimakamkan di tanah lahan milik kakek saya ya, jadi namanya semua masih bersangkut saudara. Jadi kita dari pihak kakek untuk
menyerahkan aja, kata ya udah dimakamkan di sini aja, dimakamkan di sini. Cuman di arah pinggir-pinggir pemukiman itu ya, Mbak. Saya Ibu Haji Nurjana Nafis, cucu daripada almarhum Haji Marzuki bin Kompan. Di awal sebenarnya ini kalau menurut cerita nenek, ya kan, ini adalah tanah wakaf. Ya kan, tanah wakaf. Ini sebenarnya kebun semuanya. Kebun. Karena sudah terbagi-bagi ya kan, sama anak cucu berpinak-pinak ya, udah keturunan keempat, kelima dan sebagainya. Dan sudah dibelah, akhirnya terjadilah perumahan kan gitu. Sebenarnya bukan makam yang di depan rumah yang di belakang makam, intinya bukan gitu makam. Depan yang dikubur ini adalah Babe Haji Marzuki bin Kompan. Ini adalah seorang jawara Pisangan yang di umur dia aja udah 80 tahun lebih 83 ya. 83 tahun ini lebih, dia masih bisa membawa harum buat kita semua orang-orang Pisangan, Pak. Bisa ada di TV. Begitu, Pak RW, semua lingkungan. Dan ini di depan rumah pun yang punya wakaf tidak keberatan. Ini ibu ini nih, semua tidak keberatan karena turunannya begitu juga lingkungan. Namun nasib makam sang mantan jawara yang kini jauh dari masa keemasan di masanya, bahkan terletak di pinggir jalan tanpa nama dan berbatasan dengan tembok rumah warga, sontak menyisakan tanya. Benarkah makam tersebut akan dipindahkan karena terletak di pinggir jalan, jauh dari khusyuk dan ketenangan, bahkan kini kian ramai menjadi sorotan karena viral? Uniknya pihak keluarga pun mengurai jawaban yang mengejutkan. Dari 80 tahun yang lalu, sekitar 83, tahun 1920 ya, 38 ya? Enggak ada. Enggak, udah clear kemarin karena kesalahpahaman aja. Jadi dari pihak kelurahan juga menanggapi kita dengan musyawarah. Ibu maunya gimana? Oh enggak ada apa-apaan. Alhamdulillah. Karena Pak RW-nya juga lebih paham silsilah daripada kita asal usulnya. Asal usulnya ada di sini, dia dari Perjaka, gitu ya. Ini asal usulnya udah paham dan warga sekitar juga nggak merasa keberatan. Semua udah diungkapin, nggak ada apa-apa. Rencananya nih mau dipager. Malah kita mau pagerin, ya besok hari Sabtu. Besok hari Sabtu. Nah ditambah lagi sebenarnya tadi ini ada jalan pintas ke sana, bukan jalanan, tapi para wakaf-wakaf ini yang membuat jalanan sehingga orang-orang untuk melaju ke pasar, mudah ke pasar Enjo karena harus tidak memutar lagi lebih jauh, sehingga relokasinya ya di aspal sama Pak RW, intinya gitu. Harapan kita minta tolong tidak semua orang kuat dalam menanggapi netizen-netizen. Jadi sebelum memviralkan keadaan dengan medsos itu tolong konfirmasi dulu sama si ahli warisnya. Karena kalau kita ngambil secara sisi negatifnya itu udah jatuhnya adalah pencemaran nama baik. Ya kan, udah ada pasalnya sendiri jikalau mereka menayangkan sesuatu yang tanpa izin kita semua. Gue pribadi sih nggak aneh, karena yang gue tahu ya memang di daerah pun ada banyak banget makam yang ada di dalam rumah atau dulunya pemakaman terus akhirnya jadi akses, terus akhirnya ya udah makam itu di tengah-tengahnya ada gang atau jalan kecil. Tapi kalau di Indonesia di Jakarta mungkin jarang ya kayak gitu, karena kalaupun ada pasti udah diurus gitu, entah itu makamnya dipindahkan atau dipindahkan, pasti dipindahin sih biasanya kan karena gusuran lah. Ini ada baiknya memang pihak pemerintah setempat coba dicarikan solusi, misalnya makamnya dipindahin ke rumah pejabat ke pemakaman umum, dikomunikasikan keluarga dan segala macam agar lebih fungsi jalan ya emang untuk jalan, fungsi rumah tinggal yang untuk tinggal, jadi dibenahi lagi. Apalagi ini ibu kota ya, ibu kota kok sampai ada yang bisa 80 tahun, selama 80 tahun masih seperti itu. Kalau gue pribadi sih jujur akan lebih baik kalau misalnya kuburan itu dipindahkan ya kan. Kalau misalnya keluarga mau ziarah jadi akan jauh lebih enak, lebih indah juga gitu, lebih mudah juga gitu untuk berdoa di sana daripada
Nanti kalau misalnya kita ziarah, berdoa, terlalu banyak orang lalu lalang itu kan masih enak ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.